Bapak Ibu, teman-teman sekalian, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama merenungkan tentang bahayanya perangkap-perangkap iblis. Saya ingin mengajak Bapak Ibu membaca Wahyu 13 ayat 17. Bunyinya, dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ya. Namanya bisa kartu kredit, bisa chip, bisa QR, bisa peduli lindungi, bisa apa aja. Ayat 18, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Nah, Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kode buka yang kayak barcode gitu, yang garis-garis tebal, tipis-tipis tebal, itu yang dipakai oleh komputer untuk membuka akses. Dari komputer raksasa sampai komputer kecil, sampai ke handphone, sampai ke kartu kredit, kartu ATM, chip yang ada di ATM, peduli lindungi, QR code, semua pakai 666. Ya. Ayat 18, saya ingin mengajak Bapak Ibu meneliti Wahyu 13 ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu ialah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Nah, Bapak Ibu, kita sudah dikatakan oleh Wahyu tidak akan bisa membeli dan menjual kalau kita tidak pakai tanda ini di tangan atau di dahi. Tapi masalahnya waktu kita pakai tanda ini di tangan atau di dahi, kita akan masuk neraka. Tuhan mengatakan kalau barang siapa memakai tanda bilangan itu, dia pasti masuk neraka dan tidak bisa masuk surga. Masalahnya kita mau hidup di surga apa kita mau di neraka? Itu dua pilihan. Karena itu Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita harus mengingat bahwa kita berasal dari surga. Kita diselamatkan oleh Tuhan. Memang hidup pilihan, kita harus pilih Tuhan. Karena itu kita harus punya pikiran rohani. Kalau kita memikirkan pikiran-pikiran yang dari atas, maka kita otomatis akan mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kita tidak mungkin terperangkap oleh jerat-jerat yang dipasang si jahat ini. Masalahnya iblis dalam perangkapnya dia memberikan kemudahan-kemudahan supaya kita hidupnya nikmat. Bukankah kita nikmat pesan makanan dari handphone? Bukankah kita nikmat gak usah bawa uang kemana-mana takut dijamret, pakai kartu kredit, kalau hilang tinggal telepon? Bukankah itu nikmat? Kalau kita pesan makanan tinggal buka aja gerai-gerai makanan, kita tinggal tetet jadi makanan. Terus kalau kita mau naik mobil Grab, Gojek, apa saja, semua pakai media sosial, pakai media elektronik. Bukankah itu mudah? Bukankah itu nikmat? Ingat Bapak Ibu, iblis ingin kita menyembah dia seperti Tuhan ingin kita menyembah Tuhan. Itulah dosa iblis, dosa malaikat yang namanya Lucifer, sehingga dia dilempar dari surga oleh Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu, waktu kita merasa nikmat,
kita akan melupakan Tuhan. Itu yang dibikin oleh si jahat. Itulah perangkap-perangkap iblis. Itu yang saudara dan saya harus waspadai. Waktu kita merasa nikmat, kita tidak lagi perlu Tuhan. Waktu kita merasa cukup, kita tidak lagi perlu Tuhan. Tapi ingat, yang perlu Tuhan itu kita. Tuhan tidak perlu kita. Sekali lagi, yang perlu Tuhan adalah manusia. Tuhan tidak perlu manusia. Tapi karena Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, Dia mau selamatkan kita. Supaya kita jangan jadi pengikut iblis. Karena itu Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mari kita selalu waspada, hati-hati. Jangan sampai kita terjerat oleh jerat yang dipasang si jahat. Sampai di sini Bapak Ibu. Nanti kita sambung lagi di episode berikutnya.